Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pada mata kuliah Manajemen Konstruksi yang dosen pengampunya adalah Ibu Vivi Aryani dari Teknik Ekonomi Konstruksi Universitas Bung Hatta. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu pengenalan manajemen konstruksi, sistem organisasi proyek konstruksi, dan sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. Yang pertama yaitu pengenalan manajemen konstruksi. Terbagi dua kata, yaitu manajemen yang artinya adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Sedangkan konstruksi adalah kegiatan membangun sarana maupun prasarana dalam kegiatan bidang teknik sipil. Sebuah konstruksi dikenal sebagai bangunan atau sebuah infrastruktur pada suatu atau beberapa area. Nah, manajemen konstruksi itu sendiri adalah proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal hingga akhir dengan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efektif. Ciri-ciri proyek konstruksi adalah yang pertama yaitu memiliki tujuan khusus. Yang kedua, adanya jumlah biaya yang ditetapkan. Yang ketiga adalah bersifat sementara. Dan yang keempat adalah non-rutin atau tidak berulang-ulang. Nah, organisasi itu adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasi. Fungsi organisasi memerlukan komunikasi yang terbuka, luas, dan terpadu. Yang kedua adalah pemahaman mengenai hubungan dan ketergantungan antara sesamanya. Nah, organisasi. Apa sih itu organisasi? Organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya atau kegiatannya dalam proyek agar tercapai tujuan organisasi. Fungsi organisasi memerlukan 1. Komunikasi yang terbuka, luas, dan terpadu. Yang kedua yaitu pemahaman mengenai hubungan dan ketergantungan antara sesamanya. Organisasi workflow. Yang pertama yaitu authority atau kekuasaan diberikan kepada pemimpin perusahaan. Yang kedua responsibility. Kewajiban dari seseorang dalam organisasi agar dapat efektif dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga yaitu accountability. Kesanggupan memberikan pertanggungjawaban untuk suatu tugas khusus yang telah diselesaikan. Dan yang keempat adalah kepercayaan, yaitu kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Bentuk struktur organisasi ada 5 macam, yaitu 1. Tradisional, 2. Fungsional, 3. Produk, 4. Matriks, dan 5. Campuran. Sistem organisasi atau stakeholder proyek merupakan organisasi atau individual baik dari internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi proyek. Pihak-pihaknya yaitu pemilik proyek adalah seorang atau perusahaan yang memiliki dana, memberikan tugas kepada seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan agar hasil proyek sesuai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu konsultan, yaitu seorang atau perusahaan yang ditunjuk oleh pemilik yang memiliki keahlian dan pengalaman membangun proyek konstruksi yang terdiri dari konsultan perencana,
pengawas, dan manajemen konstruksi. Kontraktor, yaitu perusahaan yang dipilih dan disetujui untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan fisik proyek. Penentuan kontraktor bisa dengan lelang atau tender atau dengan penunjukan langsung. Yang keempat yaitu subkontraktor, yaitu pihak yang ditunjuk oleh kontraktor dan disetujui oleh pemilik proyek untuk mengerjakan sebagian pekerjaan kontraktor pada bagian fisik proyek yang memiliki keahlian khusus atau spesialis. Dan yang kelima yaitu supplier, yaitu pihak yang ditunjuk oleh kontraktor untuk memasok material yang memiliki kualifikasi yang diinginkan oleh pemilik proyek. Nah, project life cycle yaitu diawali dengan inisiasi, dilanjutkan dengan perencanaan, lalu pelaksanaan, dan penutupan. Dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek itu waktu, mutu, tujuan, dan laku pasar. Nah, gaya kepemimpinan proyek ada 3, yaitu yang pertama otoriter. Gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Yang kedua yaitu demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada bawahan. Yang ketiga yaitu bebas, yaitu pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana bawahannya secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Sistem kepemimpinan terbagi 3. Yang pertama, manajemen transaksional, yaitu kepemimpinan atau manajemen yang bersifat transaksional. Ini adalah kepemimpinan dengan cara seperti bertransaksi. Manajer melakukan pendekatan dengan bawahan secara interpersonal agar menjadi motivasi bagi bawahannya. Yang kedua yaitu manajemen visioner. Manajemen yang bersifat visioner adalah tipe manajer yang mengarahkan para pekerjanya agar memiliki visi yang sama guna memajukan perusahaan. Ciri dari manajemen visioner ini diantaranya manajer yang mampu menciptakan komunikasi dua arah dengan para pekerjanya. Ia juga dapat menganalisa lingkungan sekitarnya, dan juga dia dapat bereaksi dengan cepat atas perubahan yang terjadi di sekitar tersebut.